Teman-teman, kita sering dengar istilah Indonesia Emas 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan mimpi kita di saat itu nanti adalah menjadi ekonomi yang sejajar dengan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Jerman. Dulu di tahun 2003, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita itu ada di angka 28%. Itu angka yang sehat untuk negara yang sedang bergerak menjadi negara maju. Tapi, apa yang terjadi 20 tahun kemudian? Di tahun 2022, angka kontribusi sektor manufaktur kepada PDB kita merosot drastis ke 18%. Kita punya modal sumber daya alam yang dikelola dengan berani oleh Pak Prabowo. Kita punya peta jalan pembangunan manusia yang progresif, dikawal terus oleh Mas Gibran. Pondasinya sudah benar. Arah kompasnya sudah menunjuk ke arah kemajuan. Sekarang tinggal bagaimana eksekusinya. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas satu topik yang selalu jadi pemanis setiap kampanye politik tapi berpotensi menjadi pil pahit saat eksekusi. Topiknya adalah prospek Indonesia menjadi negara maju. Proklamasi Untuk Indonesia Maju. Teman-teman, kita sering dengar istilah Indonesia Emas 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan mimpi kita di saat itu nanti adalah menjadi ekonomi yang sejajar dengan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Jerman. Nah, sekarang mari kita lihat realita hari ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Kita sudah melihat gaya kepemimpinan mereka, kebijakan mereka, dan arah kemudi kapal besar bernama Indonesia ini. Kita juga sering mendengar mengenai target pertumbuhan ekonomi 8% yang aspiratif. Pertanyaannya, apakah kita sudah berada di jalan yang seharusnya untuk menjadi negara maju? Atau kita cuma jalan di tempat saja? Nah, mari kita mulai dari definisi. Kapan sebuah negara dapat menyatakan dirinya sebagai developed nation atau negara maju? Bank Dunia punya klasifikasi yang jelas. Kuncinya ada di GNI atau Gross National Income per capita. Untuk masuk kategori high income country, pendapatan per kapita kita harus menembus angka ambang batas tertentu. Per data tahun 2024, batas ambang bawahnya untuk menjadi high income country ada di kisaran di atas $13.845 Amerika Serikat per tahun. Artinya, untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi dengan kurs saat ini, secara rata-rata setiap individu di Indonesia perlu mempunyai penghasilan sebesar hampir 240 juta rupiah per tahun atau 20 juta rupiah per bulan. Sekarang, mari kita cek dompet negara kita. Posisi Indonesia saat ini masih berjuang di level upper middle income country. Pendapatan per kapita kita berada di kisaran 5.000 hingga 5.500 dolar Amerika Serikat. Jadi, jarak ke 13.845 dolar Amerika Serikat itu masih jauh. Kita butuh melompat hampir 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 20 tahun menuju 2045. Tapi, negara maju bukan cuma soal uang. Ada syarat lain yang juga mahal, yaitu OECD accession. Indonesia saat ini sedang dalam proses menjadi anggota OECD, yaitu Perkumpulan Negara-Negara Maju. Syaratnya apa? Standar kebijakan publik yang tinggi, transparansi hukum, dan anti korupsi. Selain itu ada Human Capital Index.
Negara maju itu warganya sehat dan pintar. Rata-rata lama sekolah harus tinggi dan angka harapan hidup juga harus tinggi. Tidak ada negara maju yang angka stuntingnya tinggi misalnya. Ini hukum alam ekonomi. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan syarat seberat itu, apakah strategi kita sekarang sudah on the track? Nah, disinilah menariknya. Kalau kita perhatikan setahun terakhir di bawah komando Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, ada sebuah pola yang sangat jelas. Pola ini dapat digambarkan sebagai pola yang agresif, tapi mementingkan stabilitas. Mengapa? Karena pemerintahan saat ini tidak membuang waktu untuk mengganti pondasi. Mereka justru mempertebal tembok yang sudah dibangun sebelumnya, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mari kita bedah dua kebijakan kunci yang menurut saya adalah game changer menuju status negara maju. Yang pertama, transformasi ekonomi melalui hilirisasi jilid 2. Kita umumnya tahu, legacy Pak Jokowi adalah hilirisasi nikel. Tapi di era Prabowo Gibran, kita melihat keberanian untuk memperluas ini. Tidak hanya mineral, tapi juga sektor pangan dan ekonomi biru yang menyangkut kelautan. Presiden Prabowo sangat tegas soal kedaulatan sumber daya. Data menunjukkan nilai tambah ekspor produk turunan nikel dan boksit telah memberikan cushion atau bantalan saat harga komoditas global fluktuatif. Ini membuat rupiah kita relatif lebih stabil dibanding negara sekitar lainnya. Ini tentu menjadi pondasi makro yang kuat. Yang kedua, investasi pada sumber daya manusia. Salah satunya melalui program makan bergizi gratis. Awalnya, banyak yang skeptis dengan program makan bergizi gratis. Dibilang boros anggaran, dibilang bagi-bagi nasi bungkus. Tapi, mari kita lihat dari kacamata ekonomi jangka panjang. Negara maju butuh sumber daya manusia yang pikirannya dan otaknya dapat bekerja maksimal dengan baik. Dan otak butuh protein. Jika otak mereka cerdas, maka inovasi akan muncul. Jika inovasi muncul, kita bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan lepas dari apa yang disebut middle income trap. Visi ini yang harus kita apresiasi. Kebijakan makan bergizi gratis yang juga dikawal ketat oleh Wapres Gibran bukan sekedar program sosial. Ini adalah investasi ekonomi. Bayangkan 20 tahun lagi. Anak-anak SD yang hari ini merasakan manfaat makan siang gratis dengan gizi seimbang, di tahun 2045 mereka adalah tenaga kerja yang produktif. Sebagai sosok muda, Wapres Gibran melihat demografi bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai aset yang harus diisi bensin yang lebih bagus. Selain itu, Wapres Gibran sangat memperhatikan soal ekonomi digital dan UMKM. Kebijakan digitalisasi pengadaan barang pemerintah melalui e-katalog yang memprioritaskan UMKM lokal adalah langkah cerdas mendistribusikan kue ekonomi ke bawah, bukan hanya ke korporasi besar. Sehingga kombinasi antara ketegasan Presiden Prabowo dalam menjaga aset negara dan didampingi oleh Wapres Gibran memberikan kesan yang kuat bahwa Indonesia memiliki kepemimpinan yang tangguh, cepat beradaptasi, dan berwawasan masa depan. Tapi kita harus tetap objektif. Jalan menuju negara maju itu terjal, dan data tidak bisa berbohong. Ada hantu besar yang menghadang kita, namanya ICOR atau Incremental Capital Output Ratio. Bahasa sederhananya, ICOR mengukur seberapa efisien investasi di negara kita. Saat ini, ICOR Indonesia masih tergolong tinggi, di atas 6 dan kadang menyentuh 6,5. Artinya, biaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di sini relatif mahal. Banyak pungli, birokrasi berbelit, dan logistik yang boros. Kalau pemerintahan Prabowo Gibran ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 6% atau 8% seperti target ambisius mereka, maka angka ICOR ini harus turun ke angka 4. Sehingga efisiensi adalah kuncinya. Hilirisasi bagus, tapi kalau urus izin pabriknya susah, investor misalnya akan lari ke negara lain seperti Vietnam. Tantangan yang kedua adalah deindustrialisasi dini. Dulu di tahun 2003, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita itu ada di angka 28%. Itu angka yang sehat untuk negara yang sedang bergerak menjadi negara maju. Tapi, apa yang terjadi 20 tahun kemudian? Di tahun 2022,
angka kontribusi sektor manufaktur kepada PDB kita merosot drastis ke 18%. Disinilah tantangannya. Negara maju pada umumnya punya basis industri yang kuat. Kita tidak bisa jadi negara maju kalau hanya mengandalkan sektor jasa dan konsumsi rumah tangga saja. Kita harus bikin barang. Artinya, made in Indonesia harus jadi global standard. Tantangan yang ketiga adalah aging population. Kita sedang menikmati bonus demografi sekarang. Tapi ingat, jendela ini akan menutup di sekitar tahun 2035 hingga 2040. Setelah itu, penduduk kita menua. Kalau kita belum kaya saat kita tua, itu bencana. Oleh karena itu, akselerasi yang dilakukan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran lewat penerapan teknologi dan pendidikan vokasi itu bukan pilihan, itu keharusan. Kita sedang berpacu dengan waktu. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah prospek Indonesia menjadi negara maju itu ada? Jawabannya, sangat ada, tapi syaratnya ketat. Kita punya modal sumber daya alam yang dikelola dengan berani oleh Pak Prabowo. Kita punya peta jalan pembangunan manusia yang progresif, dikawal terus oleh Mas Gibran. Pondasinya sudah benar. Arah kompasnya sudah menunjuk ke arah kemajuan. Sekarang tinggal bagaimana eksekusinya. Konsistensi, stabilitas politik, dan partisipasi kita semua, apakah sebagai sektor swasta, sebagai pekerja, sebagai anak muda, untuk meningkatkan produktivitas diri menjadi elemen-elemen yang sangat penting. Pemerintahan Prabowo Gibran sedang membangun relnya dan menyiapkan lokomotifnya. Tapi ingat, kitalah penumpangnya. Kalau keretanya berjalan cepat tapi penumpangnya tertidur, ya mungkin kita akan terlewat stasiunnya. Melihat data investasi yang masuk dan keseriusan pemerintah membenahi gizi dan hilirisasi, tahun 2045 menjadi tahun emas bukan lagi sekedar mimpi. Itu adalah target yang kita bisa kunci dari sekarang. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.